Real Madrid ditahan imbang Bayern Munchen di Allianz Arena, dan Kylian Mbappe ditahan polisi Paris karena PSG kalah. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil semifinal leg pertama Liga Champions yang baru main kemarin itu. Gimana menurut kalian, lebih seru mana semifinal atau perempat finalnya? Kalau bagiku sama-sama seru, soalnya sama-sama nggak ada MU. Sebelum bahas Liga Champions, kita bahas sedikit lah hasil semifinal Liga Malam Jumat dan lanjutan Liga Inggris antara Chelsea melawan Tottenham. Kita mulai dulu dari derby London antara dua tim pahok yang sama-sama nggak masuk zona Liga Champions. Di match ini Chelsea udah kembali diperkuat sama pemain andalannya, yakni Cole Palmer. Di match sebelumnya lawan Arsenal dia sempat absen karena cedera. Tengoklah Chelsea ini, pas si Palmer nggak main dibantai 5-0 mereka sama Arsenal. Itulah pentingnya si Palmer ini, kalau nggak ada dia siapa lagi yang bisa gendong Chelsea musim ini? Mudryk? Si Mudryk pula. Kalau si Mudryk bahkan bukan digendong lagi, udah dibopong yang ianya. Sejak awal laga sebenarnya Tottenham lebih banyak menguasai bola, tapi mereka nggak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Menit ke-24 justru Chelsea yang unggul terlebih dahulu melalui heading Trevoh Chalobah memanfaatkan free kick dari Conor Gallagher. Skor 1-0 untuk Chelsea dan bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua Chelsea menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui gol Nicholas Jackson. Free kick keras dari Cole Palmer mengenai Mistar dan bola rebound berhasil disambar sama Nicholas Jackson menjadi gol. Buang sial kayaknya dia ini habis pangkas makanya bisa bikin gol. Cuma kalau habis ini nggak ngegolin lagi dia, berarti waktu pangkas kemarin sampai otak-otaknya pun ikut terbuang. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Heran kali aku sama pemain-pemain Tottenham ini. Kok bisa mereka selalu kalah tiap duel udara? Nggak perlu heran lah Konol. Ayam kan emang lemah kalau duel udara. Dengan hasil ini, Chelsea berhasil naik ke peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Dan hanya selisih 3 poin dari MU yang berada di peringkat 6. Dua kawan lama yang terpisah akhirnya akan segera bertemu kembali. Ibarat istilahnya yang jauh mendekat, yang mendekat merapat. Kalau yang di papan tengah merapat itu persaingan sehat. Kalau Arsenal jatuh melompat itu namanya udah kodrat. Kita lanjut ke hasil semifinal Liga Malam Jumat yang mempertemukan Marseille versus Atalanta. Atalanta berhasil unggul terlebih dahulu menit ke-11 melalui gol Gianluca Scamacca. Menit ke-20 Marseille bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Asim Bemba. Skor imbang bertahan hingga pertandingan usai. Aku yakin nih sebenarnya mana ada kalian yang nonton match ini dan gak ada juga yang peduli sama match ini ya kan? Makanya match ini gak perlu kita bahas banyak-banyak. Soalnya siapapun yang menang tetap aja bakalan kalah di final nantinya. Next kita lanjut ke match selanjutnya yang mempertemukan dua calon juara Europa League musim ini antara Bayer Leverkusen versus AS Roma. Match ini merupakan laga ulangan semifinal Europa League tahun lalu. Tahun lalu AS Roma yang masih dilatih oleh Jose Mourinho berhasil mengatasi perlawanan Leverkusen yang sudah dilatih sama Xabi Alonso dengan agregat 1-0. Tapi kondisi kedua tim saat ini udah berbeda lah. Bayer Leverkusen udah semakin kuat dengan tambahan beberapa pemain. Sedangkan AS Roma udah dilatih oleh Daniel De Rossi yang menggantikan Mourinho. Sejak awal laga kedua tim ini sama-sama bermain terbuka. AS Roma hampir unggul terlebih dahulu setelah heading dari Lukaku membentur Mistar. Menurutku ya gawangnya ini kayaknya perlu digedein sedikit biar Lukaku bisa nyetak gol ya kan. Menit ke-28 justru Leverkusen yang bisa membuka keunggulan melalui gol Florian Wirtz memanfaatkan asis dari Alex Grimaldo. Habis itu di babak kedua menit ke-73, Leverkusen berhasil memperbesar keunggulan jadi 2-0 melalui gol cantik dari Robert Andrich. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil ini, satu kaki Leverkusen udah berada di partai final. Gak heran laku Leverkusen masih menjaga rekor belum terkalahkan di musim ini. Dari cara mereka main pun enak kali dilihatnya. Kalau kita tengok dari sisa matchnya, aku rasa bisa lah mereka invincible musim ini. Apalagi nanti finalnya cuma lawan Atalanta atau Marseille. Nah aku ada saran nih buat Atalanta dan Marseille agar bisa mengalahkan Leverkusen di final nanti. Caranya gimana Nol? Kalian lawan mereka di Mobile Legends aja, soalnya kalau main bola udah pasti kalah ya kalian. Tahu kalian bisa coba lah minta saran ke orang pintar. Ke dukun Nol, bukan biawak. Orang pintar yang aku maksud ya macam aku sama Jeremy Polim. Si Jerome Polim memang sering bawa sial Nol. Tapi paling tidak kami tahu dia itu pintar matematika. Kalau kau apa pintarmu Nol? Sepele kali kalian yang aku biawak. Aku ini pintar juga loh. Pintar bikin prediksi berselamat tapinya. Next kita lanjut ke pembahasan yang ditunggu-tunggu yakni hasil semifinal Liga Champions. Kita mulailah dari pertandingan antara Borussia Dortmund melawan Paris Saint-Germain. Laga leg pertama dimainkan di kandang Borussia Dortmund terlebih dahulu, yaitu di Signal Iduna Park. Laga ini mempertemukan dua tim yang sama-sama berasal dari grup F, yang bisa kita sebut sebagai grup neraka kemarin itu. Dortmund ini juara grup F kemarin dan PSG sebagai runner up. Di fase grup kemarin PSG nggak bisa dikalahkan sama Dortmund dengan sekali menang dan sekali imbang. Di laga ini mungkin banyak yang prediksi PSG bakalan easy win lawan Borussia Dortmund, termasuk aku. Kalau kita tengok dari komposisi pemain memang PSG unggul jauh. Mereka masih diperkuat Mbappe, Dembele, Hakimi hingga Donnarumma. Sedangkan Dortmund udah nggak ada Haaland, nggak ada Bellingham, nggak ada Dembele dan nggak ada Lewandowski. Biawak kau lah Nol, kok nggak sekalian aja juga sebutin nggak ada Klopp, nggak ada Messi, nggak ada Ronaldo, nggak ada Pele. Iya juga ya, pintar juga kalian.
Di match ini Edin Terzic menurunkan Niklas Füllkrug, Adeyemi, Sancho dan Julian Brandt di lini depan. Nah, sementara PSG yang dilatih sama Luis Enrique menurunkan skuad terbaiknya di match ini. Depan ada trio Mbappe, Dembele sama Barcola, tengah ada Fabian Ruiz, Vitinha dan Zaire Emery, sedangkan lini belakang diperkuat sama Hakimi, Marquinhos, Lucas Fernandes dan Nuno Mendes. Serta Donnarumma dipercaya untuk mengawal gawang mereka. Dari awal laga PSG berusaha untuk menguasai permainan. Terbukti dengan ball posisi mereka yang mencapai 58%. Presentasinya udah macam hasil pemilu kemarin ini ku tengok. Sementara itu, Dortmund cenderung menunggu dan mengandalkan serangan balik. Meskipun banyak melakukan serangan, tapi lini serang PSG yang bertumpu pada Mbappe masih kesulitan untuk menembus rapatnya pertahanan Dortmund. Bahkan yang mengejutkan, menit ke-36, Niklas Füllkrug berhasil mencetak gol ke gawang Donnarumma, memanfaatkan assist dari quarterback. Skor 1-0 untuk Dortmund bertahan sampai babak pertama habis. Di babak kedua, PSG tampil menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Beberapa kali dapat peluang berbahaya loh orang ini. Tapi penyelesaian akhir yang buruk membuat PSG kesulitan untuk mencetak gol. Sebenarnya PSG bisa aja yang menang. Kalau aja syutingan dari Mbappe dan Hakimi nggak digagalkan sama tiang gawang. Aku curiga gawang Dortmund ini bisa digeser-geser sendiri kayaknya. Kok bisa lah syuting pemain PSG nggak ada yang masuk? Aduh. Keunggulan Dortmund 1-0 bertahan hingga pertandingan usai. Pau kali lah PSG ini udah dikasih lawan gampang pun masih aja terpongking orang ini. Padahal musim ini Dortmund mainnya nggak bagus-bagus amat. Mereka ini cuma berada di peringkat 5 dan terancam nggak lolos Liga Champions musim depan. Padahal cuma lawan peringkat 5 di Bundesliga loh. Kok bisa lah mereka kalah? Ini PSG atau Pestor? Aku pun bingung ya kan. Tapi masih mending lah Pestor. Jago jualan handphone mereka soalnya. Lah PSG, jual Mbappe pun mereka nggak bisa. Tapi prediksiku PSG nanti tetap bakalan lolos. Soalnya emang gak imbang kali lah masa finalnya Dortmund versus Madrid atau Dortmund versus Munchen. Udah pasti orang-orang lebih suka nonton kalau PSG yang lolos. Ditambah lagi presidennya PSG si Nasir juga bagian dari petinggi UEFA. Bisalah dia atur-aturnya sikit PSG ini bisa masuk final. Tengok kalian aja kemarin di Piala Asia, Qatar bisa dapat 3 penalti di final. Apalagi PSG ini, jangankan 3 penalti, 14 penalti pun bisa dibikin dia. Selain itu, di match ini ada satu orang yang menurutku tampil bagus, yaitu si Jadon Sancho. Beberapa kali dia acak-acaknya pertahanan PSG. Bahkan secara statistik, dia ini berhasil mencatatkan 12 dribble sukses. Ini merupakan jumlah dribble sukses terbanyak dalam satu match di Liga Champions. Bahkan jumlahnya itu menyamai rekor abang kami kita Lionel Messi. Gila kali ya kan, pemain yang dibuang MU bisa mengacak-acak PSG dan menyamai rekor Messi di Liga Champions. Nah, udah jelas kan siapa yang pauk selama ini? Sancho yang dianggap sampah di MU bisa jadi berlian di Dortmund. Nah, itu juga lah yang harus dipikirkan sama pemain-pemain MU sekarang. Mana tahu kalau Garnacho pindah dari MU bisa menyamai rekor Messi juga dia. Rekor kalah 28 tapinya. Kita lanjut ke big match antara Arsenal versus Real Madrid. Pau kali konol, mana ada Arsenal menang lawan Bayern Munchen? Sorry biawak. Masih terngiang-ngiang bandwidth terus aku soalnya. Pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Bayern Munchen versus Real Madrid digelar di Allianz Arena. Sebelum pertandingan ini, Bayern Munchen menyuruh semua supporternya untuk pakai baju merah. Dan rencananya akan menutup atap stadion Allianz Arena. Ini merah-merah terus atapnya ditutup, curigaku. Jangan-jangan ini ulah bantai merah biar bisa kampanye di Jerman sana. Banting merah di sini maksudku RB Leipzig ya wak geng. Jangan salah sangka kalian. Di musim ini, kedua tim ini punya nasib yang berbeda. Real Madrid masih memimpin La Liga dan belum terkalahkan di Liga Champions. Sedangkan Bayern Munchen gagal lolos juara Bundesliga musim ini dan Thomas Tuchel terancam dipecat di akhir musim. Tapi biarpun kayak gitu, ini tetap merupakan pertandingan seru lah. Karena mempertemukan dua tim yang udah sering menang Liga Champions. Real Madrid punya 14 trofi dan Bayern Munchen punya 8 gol ke gawang Barcelona. Thomas Tuchel mungkin mengira ini bakalan jadi easy win seperti lawan Arsenal kemarin. Tapi ini Madrid bos, King UCL, bukan Arsenal. Kalau cuma lawan Arsenal, gak perlu susah-susah lah mainin Bayern Munchen. Pakai Aston Villa pun udah kalah juga mereka. Di match ini, Real Madrid berhasil unggul duluan melalui Vinicius Junior memanfaatkan assist dari Toni Kroos. Glenteng lah asisnya si Kroos ini. Dibelahnya dua bek tengah Bayern Munchen ya kan. Habis itu dikejar Vinicius dan syutingnya jadi gol 1-0 untuk Madrid. Untunglah yang diumpan si Kroos ini Vinicius. Coba kalau tadi si Nunes, mau lah pensiun dini langsung si Toni Kroos ya kan. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Bayern Munchen semakin semangat menggembur pertahanan Real Madrid. Menit 53 melalui aksi Leroy Sané, Munchen bisa menyamakan skor jadi 1-1. Bahkan di menit 57, Munchen balik unggul jadi 2-1 setelah Harry Kane berhasil menjebol gawang Lunin lewat penalti. Mungkin si Lunin ini lupa kalau trik yang sama nggak berlaku 2 kali. Dikiranya mungkin si Harry Kane ini bakalan nendang ke tengah kayak Bernardo Silva kemarin. Malah tertaifu pula dia kan. Tapi sekali lagi ku tekankan, ini Real Madrid ya wak. Selama peluit akhir belum dibunyikan, mereka bakalan terus berjuang untuk menang. Bukan macam Arsenal. Selama peluit akhir belum dibunyikan, mereka nggak bakalan berhenti melawak ya kan. Biawak lah kono lah, Arsenal aja pun yang kau bawa-bawa dari tadi. Justru karena aku baik lah biawak. Biarpun tim kalian gak main Liga Champions masih tetap ku bahas. Baik kepala biawak kau itulah nol, cari bahan konten kau yang ianya. Bukan gitu wak geng. Aku lucu aja ku rasa. Saking pinginnya fans Arsenal buat juara Liga Champions, sampai fans yang bikin line up sendiri mereka lawan Real Madrid.
Aku curiga kayaknya bakalan dibikin orang ini terus sampai ke final. Dan di final Arsenal pula dibikin orang ini nanti jadi juara. Kita balik lagi ke match tadi. Udah banyak kali kita bahas Arsenal ini ya kan. Menit ke-82, Rodrigo dijatuhkan di kotak penalti oleh Kim Min-jae. Voucher penalti pun diberikan sama Real Madrid. Vinicius yang jadi eksekutor penalti pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 2-2 ini bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil imbang ini, laga leg kedua yang dimainkan di Stadion Santiago Bernabeu akan menjadi penentuan. Karena siapapun yang menang akan melaju ke partai final. Prediksiku tetap Madrid yang bakal lolos ke final. Susah kali mereka kalah di Bernabeu soalnya. Ditambah lagi mereka belum kalah di UCL musim ini. Jadi agak susah lah peluang Bayern Munchen untuk lolos ke final. Tapi kalian sadar gak sih biawak kalau akhir-akhir ini si Bellingham mainnya gak terlalu kelihatan. Beda macam awal season yang sering dia cetak gol ya kan. Beberapa match ini agak minim kontribusi dia aku tengok. Oh iyalah nol. Emang dia ini cuma jago cetak gol ke gawang tim kecil aja. Kalau lawan tim-tim besar bakalan hilang juga ya kayak sialan. Kenapa gitu biawak? Ya gue tengok lah dia pas main lawan Munchen gak kelihatan. Main lawan City juga gak kelihatan. Betul juga yang kalian bilang itu. Pantas lepas El Clasico dia nyetak gol kemarin. Orang lawan tim kecil pulanya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kita tunggu aja lah cuman hasil leg kedua nanti ya kan. Kalau kalian mau nunggu yang pasti-pasti aja. Jangan pula kalian nunggu Arsenal juara UCL. Itu ibarat nunggu kawan lah. Ditunggu nggak datang, nggak ditunggu nggak datang juga. Ada apa geng?